Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. KRI Tongkol mengevakuasi satu jenazah di perairan Selat Bali yang diduga penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam Rabu malam lalu. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Blambangan untuk identifikasi. Tim mengevakuasi jenazah seorang laki-laki di perairan Selat Bali yang diduga merupakan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Jenazah ditemukan 6 mil laut atau sekitar 11 km dari tenggelamnya kapal. Jenazah dievakuasi menggunakan perahu karet lalu dipindahkan ke atas KRI Tongkol milik TNI AL. TNI Angkatan Laut juga mengirim KRI Spika yang dilengkapi teknologi pemindai bawah air. Untuk lebih meyakinkan kembali, TNI Angkatan Laut mengirim satu KRI lagi yang berspesifikasi underwater detection, yaitu KRI Spika dari Pusit Rosal yang malam ini akan berangkat langsung ke lokasi. Terkait dari penemuan jenazah, ini menjadi evaluasi bagi kita, terutama unsur-unsur yang di laut, karena jenazah tadi ditemukan posisinya 5,7 sampai 6 nautical mile dari posisi duga awal, sehingga masih dalam radius 6 nautical mile. Tadi sudah dievaluasi untuk kita besok melaksanakan pencarian lebih intensif lagi di radius 10 sampai dengan 30 nautical mile. Dan untuk memantau perkembangan terkini pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Nyoman Denny, dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat pagi Nyoman, bagaimana rencana update pencarian pada hari ini dan juga terkait dengan informasi konferensi pers update dari pencariannya. Seperti apa dari laporan Anda? Ya Mario, upaya pencarian yang dilakukan oleh tim Basarnas dan tim dari TNI Polri hari ini memasuki hari kelima. Dan tim SAR gabungan ini melakukan upaya pencarian dengan memperluas area di bagian selatan di kawasan dari Selat Bali. Dan tim SAR dari TNI Angkatan Laut juga mengerahkan 2 kapal perang canggihnya, yakni KRI Pulau Vanildo dan KRI Spika untuk melakukan deteksi di kedalaman di bawah laut. Dan KRI Spika dan KRI Vanildo ini memiliki alat canggih yaitu berupa ROV, yakni remotely operate vehicle, untuk melakukan analisa dan melakukan riset terhadap objek yang ada di bawah laut. Dan pada hari ini direncanakan alat ROV tersebut akan mulai diturunkan di dasar laut untuk melakukan riset dan melakukan pemantauan objek yang diduga dari kapal Tunu Pratama Jaya ini. Selain itu, pihak dari tim SAR TNI Angkatan Laut juga mengerahkan sebanyak 15 penyelam dari Dislambair dan juga dari tim Kopaska untuk melakukan penyelaman. Namun mereka akan mulai melakukan penyelaman setelah ROV tersebut mulai melakukan deteksi terhadap objek yang ada di bawah laut. Dan direncanakan pada hari ini tim SAR gabungan ini melakukan penyisiran di sekitar area hilang kontaknya dari KMP Tunu Pratama Jaya, dan diduga ada pergeseran karena arus di sekitar Selat Bali ini cukup deras, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi tim SAR gabungan untuk melakukan upaya pencarian. Mario. Informasi dari konversi yang akan dilakukan ini di jam berapa dan apa yang akan disampaikan? Apakah terkait dengan update pencariannya atau bagaimana? Baik, untuk konferensi pers dari tim SAR gabungan ini baru selesai dilaksanakan di posko di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, dan dari konferensi tersebut tim SAR gabungan telah melakukan evaluasi terkait upaya pencarian yang dilakukan pada hari Minggu kemarin. Dan hasil evaluasi memang tim SAR dari TNI AL pada hari ini mengerahkan 2 kapal KRI dari Pulau Vanildo dan KRI Spika untuk melakukan upaya pencarian menggunakan teknologi ROV tersebut untuk mendeteksi objek dari yang ditemukan di tengah laut yang diduga dari KMP Tunu Pratama Jaya. Sementara untuk jenazah yang ditemukan pada hari ini juga bertambah 1 orang, dan saat ini dilakukan
evakuasi dari tengah laut menuju ke rumah sakit Belambangan Banyuwangi. Dan totalnya ada 3 jenazah baru yang ditemukan pada hari kemarin hingga hari ini. Mario. Oke, berarti identifikasi dan juga evakuasi sedang dilaksanakan untuk mengetahui apakah ini memang betul korban dari Tunu Jaya Pratama atau tidak. Terima kasih Nyoman Dedi dan juga juru kamera Cilmi Ardiantovani atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke